Di video kali ini, saya akan melanjutkan dari pembuatan koneksi antar project ke database. Nah, sekarang setelah projectnya terkoneksi ke database, kita akan tampilkan data dari tabel yang kita punya di sini di database, sehingga tampil di dalam website yang kita buat. Oke, nah, pertama dari database-nya di sini, database yang saya punya adalah DB Sticky. Di dalam database ini terdapat sebuah tabel. Ya, nama tabelnya adalah TB_mahasiswa. TB_mahasiswa. Nah, di mana di dalam tabel ini terdapat dua buah atribut, ya, yaitu adalah name, huruf kecil semua, name, dan juga nama, huruf kecil semua. Nah, di mana name ini adalah primary key-nya. Oke. Nah, itu adalah tabel yang akan saya gunakan, yaitu TB_mahasiswa. Nah, saya akan perlihatkan di sini tabelnya di TB mahasiswa. Jadi ini isi dari tabel yang saya punya. Ya, ada 8 data di sini. Nah, sekarang ini yang akan saya tampilkan di dalam website yang saya buat sini. Ya, ini masih kosong. Nah, caranya, oke, kita ke Sublime Text. Nah, kita buka controllernya. Nah, kita cari di sini metode yang bernama index. Oke. Nah, saya tambahkan komentar supaya bisa diingat dan sambil dipelajari bahwa ini adalah script untuk menampilkan data mahasiswa. Nah, caranya untuk menampilkan data mahasiswa, kita akan menggunakan fungsi dari query builder, ya, untuk menampilkan data mahasiswa. Nah, caranya kita buat dulu variabelnya di sini. Nah, nama variabelnya bebas, kalian bisa tentukan sendiri nanti nama variabelnya apa. Nah, di sini misalnya nama variabelnya yang akan saya gunakan adalah variabel mahasiswa. Oke, sama dengan, kemudian kita ketik fungsinya db .2.2, kemudian kita ketik tabel, tanda kurung seperti ini, kemudian tanda panah seperti ini, tanda strip, dan juga tanda lebih dari. Kemudian fungsi yang akan kita gunakan untuk menampilkan data adalah fungsi get. Terakhir kita tambahkan titik koma. Oke. Nah, seperti ini variabel mahasiswa. Jadi isinya adalah db.2.2 tabel. Kemudian fungsi yang akan kita gunakan adalah get. Oke. Nah, tabel ini akan kita isi dengan nama tabel yang akan kita gunakan. Nah, nama tabel yang saya gunakan di sini adalah TB_mahasiswa. Oke, sekarang kita ketik ini nama tabelnya di Sublime Text. TB_mahasiswa. Nah, sudah. Sekarang kalau sudah, nah, tinggal kita oper. Ya, kita oper ke dalam view. Oke, saya perkecil dulu. Nah, jadi kalau sudah, nanti akan kita oper dia ke sini. Nah, supaya bisa ditampilkan ke layar komputer. Kita tampilkan dia di sini. Nah, caranya kita akan menggunakan return view seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, kita akan gunakan perintah return view. Kemudian di sini letak filenya. Nah, letak filenya atau letak template-nya ini saya pakai yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Jadi ada di folder resource, folder views, kemudian di sini ada view academic. Oke, view academic. Atau kalau misalnya kita mau buat dengan folder yang baru pun itu bisa. Ya, silahkan, tinggal klik kanan di folder views, kemudian pilih new folder. Kita buat folder baru di sini. Nama foldernya kalian tinggal tulis di sini. Ya, misalnya nama foldernya adalah ya, data mahasiswa. Oke, data mahasiswa. Saya sambung saja tulisannya, data mahasiswa. Nah, kalau sudah, tinggal kalian tekan enter.
Oke, jadi ini nama foldernya. Jadi di dalam folder data mahasiswa ini saya akan menyimpan semua Blade template-nya di sini untuk mengolah data mahasiswa, seperti menampilkan data, mengubah, menambahkan data, dan menghapus data. Oke, nah sekarang saya buat di sini berarti namanya adalah data mahasiswa. Ini nama foldernya, data mahasiswa. Slash, nama file Blade template-nya nanti yang saya buat. Ya, ini bebas namanya. Oke, sekali lagi namanya bebas. Saya membuat di sini dengan nama index. Oke, index sudah. Nah, sekarang karena ada nilai yang akan saya oper ke sini, yang akan saya kirimkan ke sini, maka saya menggunakan perintah compact. Nah, nilai apa yang akan saya kirim? Yaitu nilai dari variabel mahasiswa. Oke, kita tulis di sini nama variabelnya. Ya, di sini sudah ada petunjuknya, var name. Tidak perlu kalian tulis seperti ini, hanya nama variabelnya saja, yaitu mahasiswa. Oke, terakhir ditambah tanda titik koma. Ya, jadi itu saja fungsi untuk menampilkan data mahasiswa ke dalam project kita di halaman index. Kalau sudah, kita simpan filenya, kita save. Oke, sekarang kita coba. Ini kan belum selesai ya, kita coba dulu refresh webnya. Kita refresh, nah maka akan ada error seperti ini. Oh, ini errornya database saya tidak ditemukan. Tidak ada yang namanya db_sticky_indo. Saya tidak punya database ini. Nah, berarti kesalahannya ada di Sublime Text. Nah, ini environment-nya, file.env-nya. Oh, saya belum simpan ternyata. Saya belum simpan ya. Nah, ini db_sticky, bukan db_sticky_indo, tapi db_sticky. Ini saya simpan. Setelah saya ubah ini, kemudian terminalnya harus saya jalankan ulang. Saya stop menggunakan Ctrl C, kemudian saya jalankan lagi PHP Artisan Serve. Oke, ini sudah jalan. Nah, kita refresh webnya. Oke, nah, jadi error database-nya sudah hilang. Nah, sekarang errornya karena view-nya tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Ya karena saya belum membuatnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat file ini, index.blade.php. Nah, di mana kita akan membuatnya? Kita akan membuatnya di sini, di dalam view-nya. Namanya tadi adalah index. Nah, ini nama filenya. Oke, sekarang kita buat di sini. Letaknya di mana? Di folder resource. Masuk ke folder views. Tadi nama file yang kita buat tadi adalah data mahasiswa. Ya, nama foldernya adalah data mahasiswa. Oke, nah, sekarang kita buat di Sublime Text. Di data mahasiswa di sini kita klik kanan. Ya, di dalam views-nya kita klik kanan, pilih new file. Oke, kemudian kita simpan. Ctrl S. Namanya apa? Namanya adalah index. Nah, formatnya jangan lupa, formatnya .blade.php. .blade.php. Nah, kalau sudah, pastikan sudah di data mahasiswa. Tinggal kita klik save. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, kita lihat juga di sini. Nah, di data mahasiswa sekarang sudah ada sebuah file yang bernama index.blade.php. Oke. Nah, ini jangan dilanjut dulu, oke. Biarkan kosong seperti ini. Karena kita fokus untuk menghilangkan errornya dulu. Setelah errornya hilang baru kita lanjutkan. Kita refresh. Ini sudah. Oke. Errornya sudah hilang. Nah, karena sudah, berarti saya kasih tanda centang di sini. Nah, sudah. Nah, selanjutnya tugas kita adalah ini, untuk menampilkan datanya ke sini, ke layar komputer kalian. Data mahasiswanya ke layar komputer kalian. Caranya, nah, di sini seperti biasa, nah, kita akan menggunakan fungsi perulangan, nah, yaitu for each. Ini. Kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa lihat lagi di video materi tentang perulangan ya.
Caranya seperti ini, add for each, kemudian diakhiri dengan add and for each. Nah, di sini saya akan buat nilai apa yang akan saya tampilkan. Nah, nilai yang akan saya tampilkan di sini adalah nilai dari variabel mahasiswa. Karena itu yang tadi dikirimkan, ya. Nama variabelnya yang dikirimkan adalah mahasiswa. Nah, berarti saya buat di sini for each dalam kurung variabel mahasiswa S. Nah, kita pecah dia menjadi indeks dan ada yang menjadi isinya. Oke. Nah, ini seperti di pelajaran tentang array. Oke. Ada indeks. Nah, ini bebas nama variabelnya. Tapi saya buat di sini namanya indeks. Tanda panah seperti ini sama dengan lebih dari variabel isi. Nah, seperti itu. Indeks isi. Nah, kalau saya ingin menampilkan nama mahasiswanya, oke, saya ingin menampilkan nama mahasiswa, berarti saya tinggal menampilkan seperti ini, variabel isi, tanda panah, kemudian atributnya apa. Nama atributnya itu adalah ini, apakah nim atau nama. Karena saya di sini hanya punya dua, nim atau nama. Nah, saya coba menampilkan nama. Ini saya ketik nanti, nama. Oke. Isi tanda panah nama. Oke, kemudian saya simpan. Setelah kita simpan, kita refresh webnya. Oke, kita refresh. Nah, di sini sudah tampil semua nama mahasiswa. Oke, sesuai dengan isi dari tabel mahasiswa yang saya buat. Nah, berarti ini sudah bisa berhasil. Kalau misalnya saya ingin menampilkan NIM-nya, berarti saya tinggal ketik variabel isi tanda panah NIM. Nah, oke, kita coba langsung ya. Kita coba langsung isi tanda panah NIM. Kemudian kita simpan. Kemudian kita refresh webnya. Nah, maka yang tampil hanya NIM-nya saja. Kalau kita ingin menampilkan NIM dan nama, nanti tinggal kita panggil kedua-duanya. Oke. Nah, karena ini supaya tampilannya rapi, ya, saya akan tampilkan ini ke dalam bentuk tabel. Bentuk tabel itu maksudnya seperti apa? Ya, menggunakan perintah HTML, yaitu tabel seperti ini. Saya tidak akan jelaskan lagi secara detail mengenai tabel ini karena ini pelajaran tentang HTML, ya. Atau kalian bisa pelajari nanti sendiri. Ini tabel menggunakan tag HTML. Saya tambahkan garis pinggir. Nah, garis pinggirnya tidak usah tebal-tebal, saya cukup gunakan satu untuk bordernya. Kemudian di sini saya tambahkan baris menggunakan perintah tr atau tabel row. Kemudian saya tambahkan TH di dalam barisnya atau tabel header, tabel headings. Yang pertama saya tambahkan misalnya nomor. Kemudian ada NIM. Kemudian yang terakhir ada nama mahasiswa. Nah, kemudian baru di baris berikutnya saya tinggal tambahkan ini. Ini saya akan saya cut. Nah, saya pindahkan ke sini. Oke. Kemudian tinggal saya masukkan ini sesuai dengan urutannya. Saya tambahkan tr di sini. Kemudian saya tambahkan kolom. Kolom pertama itu untuk menambahkan nomornya. Ya, misal saya tulis seperti ini 1. Kemudian saya tambahkan kolom yang kedua untuk menampilkan NIM. Untuk menampilkan NIM, skripnya adalah ini. Saya pindahkan ke sini. Nah, kemudian kolom yang ketiga untuk menampilkan nama. Oke, itu sudah. Nah, selesai. Sekarang kita simpan dan kita akan coba lihat hasilnya. File, nah, save. Oke, kita coba lihat hasilnya di web browser. Kita refresh. Nah, ini hasilnya. Oke, sudah. Oh, ini nomornya masih sama semua 111. Tinggal kita sempurnakan saja di bagian ini
untuk nomor saya coba menggunakan indeksnya. Ya, variabel indeks yang ini. Kalau indeks itu biasanya mulai dari 0. Nah, 0, 1, 2, 3. Tapi kan seharusnya kalau nomor itu kan mulai dari 1, 1, 2, 3, sampai 8. Berarti saya tinggal tambah 1. Indeks plus 1. Saya coba dulu refresh. Nah, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, ini menampilkan data sudah berhasil. Nah, jadi datanya sudah berhasil ditampilkan ya. Oke. Nah, seperti ini. Atau untuk mempercantik tampilan, saya tambahkan di sini menggunakan perintah H1 misalnya, data mahasiswa. Oke, atau ya biar nggak terlalu besar tulisannya, saya gunakan bold saja. Data mahasiswa. Tambahkan garis. Saya tambahkan garis menggunakan tag elemen HR. Oke, kita simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Data mahasiswa, ada nomor, NIM, nama mahasiswa. Oke. Nah, itu untuk menampilkan data mahasiswa. Nah, untuk fungsi-fungsi selanjutnya kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.